Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Lodo Teddy. Kali ini kita kedatangan glodok ya, glodok lovebird ini bisa glodok parkit juga bisa. Dan ini terbuat dari batok kelapa ya. Harganya sangat murah, yaitu cuma 18.000, dan ada yang juga 15.000, 18 sampai 20.000 lah, tergantung dari toko yang menjualnya juga. Nah, saya suka dengan glodok ini adalah ini glodok bisa menghemat kita kalau mau ternak ya. Jadi kalau kita ternak itu nggak perlu lagi kita harus beli sangkar kotak gitu, karena cukup dengan glodok ini saja kita bisa menggunakan sangkar yang bulat saja, sangkar bulatnya saja, jadi tidak perlu banyak keluar biaya gitu untuk belinya. Dan untuk cara memasangnya kita langsung coba saja ya kita. Nah, kali ini kita caranya adalah membuka bagian atasnya ya. Kita buka dari atas, jangan dari bawah. Karena kalau pengalaman saya sebelum-sebelumnya ya, kalau kita membuka dari angsang ya, dari bawah kita buka, itu dia nggak awet. Karena dia itu kalau di atas ya, lihat ya, di atas itu kan ngapitnya nih, kawatnya besarnya, ini besar. Tapi kalau yang di bawah itu, angsang itu yang ngapit itu kecil kayak gini dia. Kecil kayak gini, jadi dia lebih nggak awet, dia nggak awet karena begitu dibuka tutup itu lebih cepat rusaknya daripada yang lewat di bawah gitu. Jadi saya saranin sih lewat di atas karena itu lebih terjamin dan lebih awet. Nah, untuk itu kita langsung coba saja ya. Ini cukup buka aja nih ya. Memang agak susah dia, tapi ini lumayan awet dan lumayan mudah juga untuk membuka. Buka saja gini semuanya. Jadi kalau kalian misalkan ya dibuat pertanyaan gitu ya, maka enak yang mana gitu, lewat bawah atau atas? Lebih baik lewat atas, dia lebih awet deh, karena ini besinya lebih besar. Kita lihat dulu ini, kita lihat dulu apakah bisa dibuka. Biasa. Oke, untuk mempersingkat waktu akan kita skip saja ya. Oke, skip. Oke teman-teman, dan ini sudah bisa terbuka ya. Lumayan agak sulit sih, tapi dia agak mudah juga karena di sini kan tinggal buka saja pakai setang ya, tinggal buka saja sudah selesai. Dan pertama-tama sebelum kita memasukkan ini ya, perlu diketahui adalah kita harus memasang gimananya dulu ya. Jadi di sini ya bisa dilihat ya, di sini kan ada dua ya, ada dua besi. Ini pertama dan ini yang kedua ya. Jadi yang di bawah ini, yang di bawahnya di atas. Jadi kalau dari saya sendiri ya, kalau kalian mau ikut aturan saya adalah kalian jangan cari yang di atas, jangan yang di atas, tapi lebih baik ke bawah. Kenapa? Apalagi kalau misalkan di atas ini, jangan terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi. Karena saat si lovebird ini sudah punya anak ya, sudah menetas, si anak ini biasanya kan dia cepat besar. Saat sudah besar itu mereka tuh si anak itu nggak mungkin diem aja di glodok, dia pasti akan keluar. Nah bayangkan kalau dia misalkan ini glodok tingginya di sekitar sini, tinggi sekali ini. Nah maka si anak itu akan keluar dan dia akan jatuh membanting ke bawah itu, dan dia itu kasihan juga. Nah itu yang alasan pertama. Alasan kedua adalah lebih baik kita cari ini nih yang dia pas di pintu ya, pintunya. Kalau ya pintunya di sini ya, kita di sininya kan dia lebih pendek,
Jadi lebih pendek juga. Pertama itu anaknya saat dia keluar tidak jatuh terlalu tinggi. Nah, dan itu juga saat kalau kita misalkan di bawah, kita enak untuk mengambil anaknya. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, ngapain ngambil anaknya? Nah, saat kita sudah punya anak ya, misalkan lovebird itu sudah punya anak, tentunya kan kita pasti akan memberi ring pada anaknya. Nah, otomatis kita kan ngambilnya akan dari depan sini, nggak kita dari atas sini kan. Kalau dari atas sini nanti burung-burungnya pada keluar kan. Nah, kalau dia terlalu tinggi, kita akan susah nanti posisinya, tangannya akan begini nanti. Nah, kalau dia terlalu tinggi begini kan, kalau dia ngambil kayak gini lebih susah kita ngambilnya. Nah, tapi kalau dia di sini atau di sini, dia lebih mudah. Dia kalau lebih pendek, lebih mudah ngambilnya. Baru masukkan ring. Tapi kalau dia di atas susah. Oke. Dan yang lebih bagusnya juga, dia harus lurus ya, lurus dari pintu biar enak. Karena kalau dia misalkan di samping sini, itu lebih susah juga kita. Karena begini nanti, kita mau ngelihatnya nanti kita gini dan ngelihatnya dari sini. Nah, itu lebih susah kan? Nah, atau misalkan dari sini sebaliknya, ngelihatnya juga dari samping. Lebih susah juga. Nah, tapi kalau dia dari depan pintu, selurusan dari pintu, dia enak langsung ambil gininya set. Nah, kelihatan kan, tak gitu ambil. Nah, perlu diketahui juga ya, untuk pintunya ini kecil. Jadi kalau kita mempersulit misalkan di kiri atau di kanan, akan sulit. Lihatnya ini, kalau anaknya di sini, kita mau ambil tuh, tangan kita susah mau masuk semua. Mau mengambil gini susah. Jadi jangan mempersulit hidup, misalkan naruh di kirinya atau di kanannya atau di atas. Jadi saya saranin sih masukkan yang di bagian bawah sini. Kita masukkan pinggul ke sini. Nah, yang bagusnya dia selurusan di sini. Nah, kita taruh. Atau kalau kita nggak cocok kan bisa digeser ke sini, di mana gitu. Nah, sudah. Nah, kalau sudah ditaruh, nah barulah kita mau naruh apa yang lain, apapun gitu kan tempat. Nah, baru di sini. Oke, skip aja. Oke, dan selanjutnya adalah saat kita mau memasukkan tempat bertengger burung ya. Tolong diperhatikan bahwa jangan kita naruh di, misalkan ya, ini kan glodok di sini. Usahakan agar jangan posisinya begini juga ya. Kalau dia lurus kayak gini, nah kenapa sih nggak boleh gitu? Nah, kalau dia lurus kayak gini, burung itu kan akan bertengger di sini. Dan kalau dia nya akan ke sini. Nah, jatuhnya di sini dan ini akan kotor. Jadi kita usahakan agar dia melintangnya berlawanan. Nah, kalau dia taruh gini kan bisa dilihat. Nah, kita cari lagi di sini. Nah, gitu dia. Jadi bisa bagusnya dia tuh di hadapannya, jangan di atasnya gitu. Oke. Oke, setelah kita naruh di sini ya untuk tangkringannya, bisa dilihat ya. Jadi tangkringannya itu di depannya. Misalkan kalian akan berkomentar, "Bang, kalau kayak gitu kalau ditaruh di depan situ, jadi kita susah dong mau ngambil burungnya loh. Ini kan tangkringan bisa kita lepasin, kapan aja bisa kita lepasin, toh bisa kan kita lepasin." Kalau misalkan kalian, "Bang, gimana kalau kita tambahin tangkringan lagi di atasnya?" Ya boleh-boleh saja. Kalau kalian memang ya suka kotor gitu, biarinlah kotoran hewan burungnya tuh nempel-nempel di glodok, ya nggak apa-apa. Namanya kan burung juga, walaupun tangkringan di sini juga pasti. Tuh kalau burungnya terbang-terbang atau apa, ada juga dia kotorannya yang ke glodoknya. Karena ya namanya kan hewan gitu kan, mau di mana aja gitu kan. Cuman kan kita untuk mencegah atau mengurangi agar tidak terlalu banyak di glodok gitu kan kotorannya gitu. Atau kalian kalau misalkan mau beli lagi gitu, satu lagi yang begini gitu, ya nggak apa-apa. Misalkan tangkringan yang mau beli lagi, tidak apa-apa sih. Itu hanya saran. Dan terakhir, baiklah kita akan tutup langsung di sini.
seperti tadi lagi aja duduknya. Dan untuk mempersingkat waktu kita langsung skip saja ya. Oke, dan tahap selanjutnya adalah kita harus punya lovebird yang sudah pasangan ya. Dia sudah sepasang dan sudah berjodoh ya, dalam artian pasangannya lovebirdnya nih tidak berkelahi gitu kan, kita lihat. Nah, baru kita ambil, pindahin ke tempat yang kita mau. Baru kita pindahkan. Yang berikutnya oke, gitu saja sih dari kali ini. Dan untuk harganya glodok ini sendiri sih dari 15 sampai 20 ribu ya di Shopee. Dan buat kalian yang berminat dengan glodok ini dan menghemat agar kita tidak perlu beli sangkar kotak lagi, link pembelian saya taruh di deskripsi. Dan itu dia cara beternak yang murah. Sampai jumpa minggu depan, bye.